Pernahkah kalian membayangkan seekor kuda bisa terbang? Bukan di film, bukan juga di mimpi, tapi ini permintaan langsung dari seorang raja yang bosan dengan segalanya. Dan siapa lagi yang cukup gila tapi juga cukup pintar untuk menerima tantangan mustahil itu? Tentu saja Abu Nawas. Cerita ini bukan soal kuda terbang biasa, tapi tentang cara cerdas menyelamatkan diri dari permintaan paling absurd dari seorang raja yang terlalu gabut. Jangan skip, karena kisah ini penuh tawa, logika, dan pelajaran hidup yang gak kamu sangka. Inilah Raja dan Kuda Terbang. Di pagi yang cerah di istana Baghdad, cahaya matahari menyelinap masuk lewat jendela-jendela tinggi yang berhias tirai sutra. Burung-burung berkicau, pelayan mondar-mandir, dan aroma teh hangat memenuhi ruangan. Namun di tengah semua itu, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah yang sama sekali tidak mencerminkan suasana pagi yang menyenangkan. Ia mengelus janggutnya yang lebat dengan gerakan lambat, seperti orang yang sedang mikir keras tapi nggak tahu mau mikir apa. Wajahnya murung, matanya kosong menatap lantai marmer, dan sesekali ia menguap, seperti habis nonton drama 3 jam, tapi endingnya bisa ditebak dari awal. Aduh, bosan, gumamnya pelan. Semua sudah pernah kulihat, tarian, nyanyian, bahkan badut istana pun udah gak lucu lagi. Pelayan di sekelilingnya menunduk, tak berani menyelah. Sampai akhirnya Raja berdiri dan berseru, "Panggil Abu Nawas ke istana." Para pengawal langsung bergerak cepat. Nama Abu Nawas sudah seperti tombol darurat ketika Raja kehabisan ide. Tak lama kemudian, terlihat seorang pria berjubah lusuh tapi bersih, melangkah dengan santai menuju singgasana. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si pintar yang sering bikin kepala orang muter, tapi bikin hati Raja senang. "Assalamualaikum, Yang Mulia," sapa Abu Nawas sambil membungkuk ringan. Ia lalu duduk bersila dengan tenang, seperti sudah terbiasa duduk berhadapan dengan penguasa paling berkuasa di Baghdad. "Ada yang bisa saya bantu, Yang Mulia?" tanyanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Senyum khasnya senyum yang membuat orang bertanya-tanya apakah dia serius atau sedang ngerjain orang tidak pernah absen. Raja menarik napas dalam, lalu menghembuskannya sambil memandang langit-langit istana. "Aku pengen sesuatu yang beda, Abu Nawas. Sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini." Abu Nawas mengangkat satu alis, mencoba membaca arah pembicaraan. "Mau dijadikan burung merak, Yang Mulia? Atau mungkin mau punya air mancur dari teh manis?" Raja tertawa kecil, lalu menggeleng. "Bukan, aku ingin seekor kuda terbang." Sekejap ruangan jadi sunyi. Abu Nawas hampir tersedak ludahnya sendiri. Ia batuk pelan, menatap sang raja untuk memastikan telinganya tidak salah dengar. Tapi wajah sang raja tampak serius. Permintaan itu nyata. Meski begitu, Abu Nawas tidak menunjukkan rasa panik. Ia tahu, jika ia menolak, bisa-bisa ia dikurung di penjara atau disuruh berdiri seharian di tengah lapangan istana sambil bawa baskom di kepala. Dengan kecepatan berpikir yang hanya dimiliki oleh orang sejenis Abu Nawas, ia langsung tersenyum. "Baiklah Yang Mulia, akan saya usahakan." Raja tersenyum puas. Ia tidak peduli bagaimana caranya. Yang penting bosannya hilang. Sedangkan Abu Nawas dalam hati sudah mulai menyusun rencana aneh yang entah akan berhasil atau malah menjerumuskannya. Tapi paling tidak, ceritanya bakal seru. Begitu Abu Nawas melangkah keluar dari gerbang istana, para penjaga yang mendengarnya tadi langsung menatapnya dengan tatapan campur aduk antara kasihan, heran, dan geli. Kabar tentang permintaan raja yang ingin kuda terbang menyebar seperti angin. Dalam waktu singkat, para warga pun berkumpul di sekitar pagar istana. Sebagian penasaran, sebagian lagi datang hanya untuk ikut tertawa. Kuda terbang, hahaha. Abu Nawas makin gila aja sekarang. Dia pikir bisa jadi penyihir apa gimana? Emangnya kuda punya sayap? Kalau kudanya terbang beneran, aku rela mandi di sungai sambil nyanyi. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, tidak sedikit pun tersinggung. Ia bahkan mengangguk-angguk dengan santai, lalu menjawab, "Sabar, kawan-kawan. Belum lihat hasilnya kan?" Jawaban itu justru bikin orang-orang makin penasaran, tapi juga bingung. Apakah Abu Nawas benar-benar punya rencana atau cuma ngulur waktu? Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, memandangi langit yang cerah sambil garuk-garuk kepala. Dalam hati ia bergumam, "Kuda terbang? Bukan masalah kuda bisa terbang atau enggak. Masalahnya,
Raja lagi bosan dan cuma butuh sesuatu yang bikin hidupnya terasa beda. Ia tahu betul bahwa yang Raja butuhkan bukan kuda terbang sungguhan, tapi hiburan, tantangan, sesuatu yang bisa bikin pikirannya sibuk dan harinya nggak terlalu sepi. Tapi tetap saja, kalau salah langkah, nyawa bisa jadi taruhan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menghadap Raja. Dengan tenang, ia berdiri di tengah balairung istana dan berkata, "Yang mulia, setelah mempertimbangkan dengan sangat serius, saya bisa membuat kuda terbang seperti permintaan Anda." Raja yang sedang duduk santai, langsung duduk tegak. "Oh, kau yakin?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Tentu, tapi saya butuh waktu, 10 tahun. Raja mengangkat satu alis, jelas terkejut. 10 tahun? Kau kira ini proyek pembangunan jalan lintas negara?" Abu Nawas tetap tenang. "Yang mulia, ini bukan kuda biasa. Ini kuda terbang. Dia harus dilatih secara fisik dan mental. Harus belajar menghadapi ketinggian, menguasai keseimbangan di udara, dan tentu saja harus diberi sayap secara spiritual." Sang raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar penjelasan yang setengah gila itu. Tapi karena sedang dalam mood yang cukup baik, ia pun mengangguk. "Baiklah, tapi ingat, Abu Nawas, kalau 10 tahun berlalu dan kau gagal, nyawamu jadi taruhannya." Abu Nawas membungkuk dengan senyum. "Saya terima, Yang Mulia." Dan begitu ia keluar dari istana, ia kembali berjalan dengan santai, seolah-olah tidak baru saja bertaruh dengan maut. Tapi begitulah, Abu Nawas kadang terlihat gila, padahal sedang menyusun strategi yang tak bisa ditebak oleh siapapun. Hari-hari terus berlalu, matahari terbit dan terbenam seperti biasa. Musim berganti dari panas menyengat ke angin dingin yang menggigit. Namun tak ada tanda-tanda keanehan di rumah Abu Nawas. Tidak ada suara kuda yang mengepakkan sayap, tidak ada jejak bulu raksasa beterbangan di halaman. Rumahnya tetap sederhana, seperti biasa. Kandang yang katanya untuk kuda terbang pun tak ada. Yang ada hanya pot-pot tanaman, tikar usang, dan sesekali tampak Abu Nawas duduk santai sambil ngopi atau menulis sesuatu di atas batu tulis kecil. Namun, rasa penasaran warga Baghdad tidak surut. Semakin waktu berjalan, justru semakin banyak yang kepo. Ada yang sengaja lewat depan rumah Abu Nawas tiap pagi. Ada yang pura-pura numpang bertanya arah ke pasar, padahal matanya jelalatan, cari-cari tanda kuda bersayap. Ada juga yang berani langsung bertanya, "Abu Nawas, kudanya udah mulai belajar terbang belum?" Dengan wajah santai, Abu Nawas selalu menjawab tanpa beban. "Masih tahap meditasi. Nanti juga kalau dia siap, dia yang bakal terbang sendiri. Kita tinggal nunggu." Beberapa orang terkikik, ada yang geleng-geleng kepala. Tapi entah kenapa, tak ada yang bisa benar-benar marah atau mengejek dengan kejam. Karena ini Abu Nawas si penipu cerdas, si tukang akal-akalan, yang meski sering bikin orang geleng kepala, tetap disukai karena selalu menyisipkan kebijaksanaan di balik setiap gila-gilaannya. Waktu pun terus berjalan. 5 tahun berlalu. 7 tahun, 8 tahun, dan tetap tak ada yang berubah. Kuda terbang masih sebatas mitos, hingga ada yang mulai bertanya serius. Apa jangan-jangan Abu Nawas cuma ngibul? Janjinya 10 tahun, tapi nggak ada satupun sayap terlihat. Tiap kali mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum sambil mengangkat bahu. 10 tahun itu lama kawan, dalam waktu segitu, bisa aja rajanya lupa, aku juga lupa. Atau malah kudanya lupa kalau dia harus terbang. Jawaban itu terdengar seperti lelucon, tapi justru bikin orang merenung. Karena memang benar dalam hidup, banyak hal yang terasa penting hari ini bisa saja terlupakan besok. Janji yang terasa besar hari ini bisa larut dalam waktu jika tak diingat terus. Dan raja yang saat itu berambisi punya kuda terbang, sekarang sudah jarang membicarakan soal itu lagi. Mungkin dia sudah bosan, atau mungkin memang sudah lupa. Atau bisa juga dia sedang menunggu kejutan dari Abu Nawas di tahun ke-10. Tapi bagaimanapun, warga tetap menunggu dengan rasa penasaran yang tak pernah benar-benar hilang. Karena siapa tahu dunia ini penuh kejutan. Dan kalau ada orang yang bisa membuat kejutan tak terduga, orang itu pastilah Abu Nawas. Di tahun ke-9, ketika tak ada satu orang pun yang lagi mengungkit soal kuda terbang, Raja Harun al-Rashid mendadak teringat kembali akan janji Abu Nawas kala itu. Ia sedang duduk di taman istana, ditemani secangkir kopi hangat dan suara burung-burung kecil yang berterbangan. Angin berembus pelan,
Dan entah kenapa, pikirannya melayang ke masa hampir 10 tahun lalu saat dirinya meminta Abu Nawas membuatkan seekor kuda terbang. Raja tersenyum sendiri, lalu mengangguk-angguk. Sudah hampir 10 tahun ya, gumamnya. Dengan rasa iseng yang muncul tiba-tiba, ia memanggil seorang pengawal dan berkata, "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang, aku ingin tahu kabar kudanya." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang. Masih dengan gaya santainya, mengenakan jubah longgar dan senyum lebar yang sudah jadi ciri khasnya. Ia membungkuk sopan, memberi salam, lalu berdiri tegak di hadapan raja. Raja menatapnya sambil menahan tawa. "Mana kuda terbangmu, Abu Nawas?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas melambaikan tangan ke arah pintu gerbang istana. Masuklah seekor kuda berwarna hitam pekat. Tubuhnya gagah, bulunya mengilap, dan langkahnya mantap. Dari penampilannya, kuda itu jelas bukan hewan sembarangan, tapi ya tetap saja, kuda biasa. Tak ada sayap, tak ada keajaiban, tidak ada suara angin yang menghembus tanda-tanda bakal terbang. "Yang mulia," kata Abu Nawas sambil menepuk leher si kuda. "Ini kudanya. Sekarang dia masih dalam tahap terapi trauma ketinggian, tapi saya yakin semangat terbangnya sudah ada, tinggal nunggu dia siap mental." Raja memandang Abu Nawas, lalu kuda itu, lalu kembali ke wajah Abu Nawas. Detik berikutnya, tawa meledak di seluruh ruangan, tertawa sampai keluar air mata. Para pengawal yang menyaksikan pun ikut menahan tawa sambil menunduk, takut ikut-ikutan kalau ternyata raja tersinggung. Tapi nyatanya, raja malah tertawa terpingkal-pingkal. "Kau ini betul-betul orang gila," kata raja sambil terbahak. Tapi lucunya ngena di hati. Abu Nawas membungkuk dalam, seperti aktor yang baru saja selesai tampil di atas panggung. Ia tak perlu menjelaskan lebih jauh. Karena bagi raja, kuda itu mungkin tak pernah akan bisa terbang sungguhan. Tapi keberanian Abu Nawas untuk terus melanjutkan akalnya selama 9 tahun, lengkap dengan alasan-alasan yang lucu dan masuk akal, sudah lebih dari cukup sebagai hiburan. Bahkan, sebagai pelajaran bahwa tidak semua janji harus berakhir dengan hasil yang nyata, ada kalanya proses, kesetiaan, dan cara kita menanggapi hidup jauh lebih berarti. Tibalah tahun ke-10. Seluruh Baghdad seolah menahan napas. Dari pasar, gang kecil, sampai taman istana. Semua membicarakan satu hal. Apakah hari ini kuda terbang Abu Nawas akhirnya benar-benar akan mengangkasa? Orang-orang penasaran, antusias, dan tentu saja, sebagian besar masih ragu. Tapi rasa ingin tahu lebih besar dari keraguan. Mereka tahu, kalau urusannya Abu Nawas, apapun bisa terjadi. Entah itu keajaiban atau kejenakaan yang bikin dahi berkerut sekaligus bibir tersenyum. Di pagi yang cerah itu, Abu Nawas melangkah ke istana dengan langkah santai. Ia membawa seekor kuda yang tampak familiar. Yah, kuda yang sama dengan 9 tahun lalu. Hitam gagah, matanya tenang, ekornya bergoyang perlahan seperti tak peduli dunia sedang menantinya. Saat memasuki halaman istana, semua mata tertuju padanya. Suasana hening, bahkan burung-burung pun seperti ikut menahan suara. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, tangan bersilang di dada. Matanya tajam memandangi Abu Nawas yang berdiri di tengah pelataran istana. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, sesuai janji saya, inilah kuda terbang itu." Raja memiringkan kepala. "Masih kuda yang itu kan?" Abu Nawas tersenyum lebar, menepuk lembut punggung si kuda dan berkata, "Benar, Yang Mulia." Memang dia belum bisa terbang secara fisik, tapi setiap malam dia bermimpi terbang bersama burung camar, melintasi lautan, menari di antara awan. Suasana istana langsung pecah. Gelak tawa raja menggema sampai ke taman. Ia tertawa begitu lepas, bahkan sempat menyeka air mata saking lucunya. Pengawal ikut tertawa. Para penasihat pun tak bisa menahan senyum. Raja berdiri menghampiri Abu Nawas dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Tujuan awalku minta kuda terbang itu cuma satu. Aku bosan, aku ingin terhibur. Dan selama 10 tahun ini, kau berhasil. Abu Nawas, bukan hanya menghiburku, tapi seluruh rakyat Baghdad." Abu Nawas membungkuk sedikit dan menjawab, "Terkadang, Yang Mulia, yang dicari manusia bukan hasil akhirnya, tapi tawa yang muncul di tengah pencarian. Karena tawa bisa menyembuhkan, bahkan tanpa sayap." Raja mengangguk, wajahnya penuh rasa kagum yang tulus. Tanpa banyak pertimbangan, ia mengumumkan pembatalan hukuman.
Tidak hanya itu, ia malah memerintahkan agar kisah ini disebarkan ke seluruh penjuru negeri agar orang-orang belajar bahwa kadang kebijaksanaan datang lewat cara-cara paling sederhana dan lucu. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Kuda hitam itu tetap tinggal di bumi. Tak pernah benar-benar terbang, tapi namanya terukir dalam cerita rakyat sebagai kuda yang mengajarkan tawa, kesabaran, dan seni berpikir kreatif. Dan setiap kali seseorang menceritakan kisah ini, mereka tak pernah lupa menutupnya dengan senyum lebar, seperti senyum Abu Nawas di hari itu.